Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan belajar pelajaran ketiga di kelas 4 dengan materi Aku Anak Soleh, submateri memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian mampu memahami makna perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, memahami makna macam-macam jujur, memahami ciri-ciri sikap jujur, memahami manfaat sikap jujur, memahami makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, dan memahami manfaat sikap amanah. Anak-anak sekalian, apa itu jujur? Jujur adalah satu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan jujur ketika ia mengucapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya dan bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki sifat jujur di dalam dirinya. Namun, untuk membentuk perilaku jujur, setiap orang harus dilatih sejak masih kanak-kanak sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Jujur dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yakni yang pertama jujur dalam niat dan kehendak, yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada keselarasan antara sikap dengan keinginan hati. Dalam penerapannya, seseorang yang jujur akan bertindak berdasarkan hal yang baik dan ikhlas dalam melakukannya atau tidak munafik. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu suatu tindakan yang memberikan atau menyampaikan informasi sesuai dengan kenyataan tanpa adanya penambahan atau pengurangan dari yang sebenarnya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Orang jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sebuah kisah berikut ini. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggir kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." "Bagaimana mungkin Khalifah Umar itu tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah." Di luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu.
Nah, anak-anak sekalian, berdasarkan kisah tadi, sungguh mulia seorang anak yang kemudian memberikan pelajaran kepada ibunya, pada hakikatnya kepada kita, bahwa nilai kejujuran itu sangat luar biasa. Mau sembunyi-sembunyi ataupun tidak, ada yang melihat atau tidak, Allah tetap akan mengetahuinya. Bisa saja sembunyi dari penglihatan manusia, tapi Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya. Artinya tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Apa keuntungan orang jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak ingin disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 perilaku yang sangat Allah sukai dari manusia, yaitu sidik, benar atau jujur, tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, dan patonah, cerdas. Keempat perilaku ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidik, benar atau jujur, selalu melakukan perbuatan bahkan perkataan yang benar. Salah satu contoh perkataan yang benar ialah sebuah kejujuran atau berkata jujur. Dan jujur ini merupakan ciri-ciri dari manusia yang selalu menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Berkata jujur bisa kita lakukan dengan orang lain, bahkan dengan diri kita sendiri. Berkata jujur dengan orang lain berarti menyampaikan segala informasi dengan baik dan dengan keseluruhan, tidak ada yang dibuat-buat atau disimpan. Ketika kita sedang mengerjakan tugas ulangan dari guru, kita berusaha untuk tidak mencontek atau menoleh ke kanan dan ke kiri, untuk melihat jawaban teman kita dan menyalinnya ke jawaban kita. Dan kita yakin dengan usaha yang kita lakukan dalam mempersiapkan ulangan dengan sungguh-sungguh seperti belajar sebelum hari ulangan tiba. Hal ini adalah contoh jujur dengan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita bisa tahu bagaimana kemampuan kita dalam pelajaran itu. Sehingga kita nanti ketika hasil ulangan tidak sesuai akan membuat kita untuk rajin belajar. Perilaku seperti inilah yang sangat Allah sukai karena kita berusaha dengan keras. Kejujuran dapat membawa pada kebenaran, dan kebenaran dapat mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abdillah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun ciri-ciri orang yang jujur adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang jujur biasanya tidak bersikap pura-pura. Berkata apa adanya, tidak berkata bohong, tidak menipu diri sendiri maupun orang lain, mau mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain, dapat mengemban kepercayaan atau amanah dari orang lain, dapat mengemban kepercayaan dari orang tua dan keluarga, tidak membohongi diri sendiri dan orang lain, tidak mengambil hak milik orang lain, dan tidak merugikan orang lain. Sebenarnya banyak sekali contoh perilaku jujur yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini, mari kita uraikan contoh sikap jujur berdasarkan objek dan tempatnya. Berdasarkan objek misalnya jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Sedangkan berdasarkan tempatnya dapat dibagi pada lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Adapun beberapa contoh perilaku jujur berdasarkan objeknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jujur kepada Allah. Misalnya, melakukan segala perbuatan ibadah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada unsur riya atau pamer. Tetap menjauhi larangannya walaupun tidak ada satu orang pun yang mengetahui.
Selalu berkata jujur apa adanya tanpa melebihkan atau mengurangi perkataan. Selalu menjaga organ tubuh seperti mata, tangan, kaki, dan sebagainya untuk tidak berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak korupsi, baik korupsi waktu terhadap pekerjaan, korupsi terhadap uang, korupsi terhadap sebuah kewajiban. Selalu berpikiran positif, berhusnuzon kepada setiap kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena untuk jabatan, pujian, dan lain sebagainya. Dan tidak berbuat kemunafikan atau berdusta. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu, jangan dipaksakan. Jika memaksakannya berarti kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Misalkan kita tidak mampu untuk membeli motor, ya jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan berarti kita berbohong. Jika kita tidak mampu melakukan sesuatu yang diminta oleh orang lain tapi kita memaksakannya, maka kita berbohong pada diri kita dan hasilnya pun belum tentu maksimal, semaksimal apa yang diharapkan. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain contohnya, jika memberi kabar, berita harus sesuai dengan kenyataan. Jangan diberi bumbu-bumbu penyedap hanya untuk menyenangkan hati orang. Misalnya, jika si A kenyataannya tidak melakukan kesalahan, ya kita katakan sejujurnya tidak melakukan kesalahan. Jangan sebaliknya, berbohong hanya untuk menyenangkan orang lain, sementara yang lain dirugikan. Adapun contoh-contoh perilaku jujur berdasarkan tempat atau lingkungannya adalah yang pertama, jujur di lingkungan keluarga. Contohnya mana? Berterus terang kepada orang tua ketika melakukan kesalahan, mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua, membayarkan uang SPP sesuai dengan amanat dari orang tua, memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya, tidak ditutup-tutupi, nilainya besar, beritahu, nilainya kecil, beritahu, sehingga kita akan diberikan nasihat supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, jujur di lingkungan sekolah. Contohnya, mengerjakan ujian sesuai dengan kemampuan tanpa mencontek, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan sesuai dengan ketentuan, berkata jujur kepada guru dan teman-teman di sekolah. Yang ketiga, jujur di lingkungan masyarakat. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas misalnya saat kita berkendara, tidak berusaha menyuap petugas polisi ketika ditilang, memberikan informasi yang sebenarnya kepada orang lain di lingkungan masyarakat. Berikut ini manfaat sikap jujur. Yang pertama, dengan sikap jujur maka seseorang akan memiliki perasaan yang lebih tenang dan lebih bahagia dalam menjalani kehidupannya. Orang yang jujur dianggap memiliki integritas dan dapat dipercaya oleh orang lain, sehingga umumnya mereka lebih sukses dalam kehidupannya. Dengan sikap jujur, maka seseorang telah memberikan kebaikan terhadap dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Orang yang terbiasa bersikap jujur juga akan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab, amanah, dan dapat dipercaya untuk hal-hal yang besar. Dengan sikap jujur, maka seseorang akan mendapatkan empati dan simpati dari pihak lain. Kemudian, jika seseorang sudah terbiasa bersikap jujur, maka ia akan menjauhkan diri dari berbagai tindakan yang melanggar norma dan hukum negara. Misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Anak-anak sekalian, materi yang selanjutnya adalah amanah. Apa itu amanah? Amanah merupakan bagian daripada salah satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah adalah dapat dipercaya. Menurut bahasa, amanah dapat diartikan dengan sesuatu yang dapat dipercayakan atau kepercayaan. Amanah merupakan titipan, al-wadi'ah. Amanah merupakan lawan dari khianat, tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dilindungi, dijaga, dan dilaksanakan. Anjuran bersikap amanah terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menyampaikan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
Segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut hak dalam dirinya, hak orang lain, dan hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks ayat-ayat Al-Quran, amanah punya beberapa makna. Dalam bahasa para ulama disebutkan bahwa amanah sangat luas sekali, meliputi kehormatan, agama, badan, nyawa, pengetahuan, kekuasaan, ilmu, wasiat, pengadilan, persaksian, pencatatan, penyampaian, ucapan, rahasia, pengedaran, surat-surat, penglihatan, dan indera-indera yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah dengan baik, dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Amanah menurut Ahmad Mustafa Al-Maradi dibagi pada 3 bagian. Yang pertama, amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelihara, berupa melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat, serta mengakuinya bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah manusia kepada orang lain. Di antara amanah manusia kepada orang lain adalah mengembalikan barang titipan kepada yang mempunyai barang tersebut, tidak menipu dan berlaku kecurangan, berlaku yang adil terhadap masyarakat. Misalnya ulama berlaku yang adil terhadap orang-orang yang awam dengan memberi petunjuk kepada mereka untuk memiliki etikat yang benar dan kuat. Pemimpin yang berlaku adil terhadap masyarakat, memberi motivasi gunanya untuk beramal dan memberi manfaat kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Memberikan pendidikan yang baik, menyeluruh, selalu berusaha yang halal, serta memberikan nasihat-nasihat yang baik supaya dapat memperkokoh keimanannya agar terhindar dari segala kejelekan dosa dan mencintai kebenaran dan kebaikan walaupun kebaikan itu sebiji sawi. Yang ketiga, amanah kepada dirinya sendiri. Amanah kepada diri sendiri ini adalah perilaku atau perbuatan sesuatu yang baik hanya untuk dirinya sendiri, baik itu dalam bidang dunia maupun bidang akhirat. Misalnya, tidak mengambil hak yang bukan milik dia sendiri, dan akui kesalahan jika memang bersalah. Nah, anak-anak sekalian, adapun sikap amanah memiliki manfaat sebagai berikut. Tentu saja orang yang bersikap amanah akan disegani oleh orang lain, dipercaya oleh orang lain, menjadi pribadi yang berwibawa di mata orang lain, mendapatkan prasangka yang baik dari orang lain, terhindar dari berbuat dosa besar, tidak dikucilkan, dan lebih dipercaya lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak sekalian, simpulan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kesesuaian antara sikap dan ucapan disebut dengan jujur. Lawan dari jujur adalah berbohong. Jujur berdasarkan objeknya dapat dibagi menjadi 3, yaitu jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Sedangkan jujur berdasarkan tempat atau lingkungan kita tinggal dibagi menjadi 3 juga, yakni jujur di lingkungan keluarga, jujur di lingkungan sekolah, dan jujur di lingkungan masyarakat. Di antara manfaat sifat jujur adalah seseorang akan memiliki perasaan yang tenang, orang yang jujur memiliki integritas, orang yang jujur akan dapat dipercaya. Adapun amanah artinya adalah dapat dipercaya. Lawannya adalah khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Contoh amanah menurut Mustafa Al-Maradi, yang pertama amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada orang lain, dan yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Adapun manfaat sikap amanah adalah disegani orang lain, dapat dipercaya, terhindar dari perbuatan dosa, dan lebih dipercaya orang lain di lingkungannya. Anak-anak sekalian, adapun tugas yang harus kalian kerjakan pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah silahkan kalian jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sikap jujur? Yang kedua, tuliskan 3 ciri orang yang bersikap jujur. 3, kenapa kita harus bersikap jujur?
Yang keempat, apa yang dimaksud dengan sikap amanah? Dan yang kelima, kenapa kita harus bersikap amanah? Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.